Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Mimin doakan kalian bahagia selalu ya. Nah, kali ini Mimin mau membahas alur cerita film yang menceritakan seseorang dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik. Gimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya biar lebih seru. Film dibuka pada tahun 2050. Terlihat sebuah pesawat jet yang di dalamnya terdapat seorang lelaki yang bernama Adam mengalami luka yang cukup serius di tubuhnya. Ia dikejar oleh pesawat lain dan diancam ditembak rudal apabila ia tidak mau mengikuti perintah. Adam tetap ngeyel dan ia pun ditembak oleh musuhnya. Akhirnya ia membuat sebuah lubang yang nantinya akan membawanya ke masa lalu. Scene berpindah kembali ke tahun 2022. Seorang anak lelaki yang juga bernama Adam dikejar dan dibully oleh temannya. Ibunya pun dipanggil pihak sekolah dan memberitahukan anaknya akan diskors. Di perjalanan menuju pulang ke rumah, ia dimarahi oleh ibunya. Adam yang tidak terima berkata bahwa teman-temannya duluan yang mencari perkara. Adam dan ibunya terlihat tidak akur. Diketahui pula ayahnya telah tiada. Ia merasa begitu kehilangan ayah tercintanya dan merasa hanya sang ayah yang memahaminya. Sang ibu akan meninggalkannya sendirian di rumah dan pergi makan malam bersama teman lelakinya. Sebenarnya Adam agak kecewa namun tetap mengizinkan ibunya untuk pergi. Saat sedang sendirian, ia memainkan game untuk mengisi waktu luangnya. Namun tiba-tiba lampu pun padam. Si Gugu terus menggonggong dan berlari masuk ke dalam hutan. Adam mengikutinya keluar rumah. Ia melihat keanehan dan berlari kembali ke rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara di garasi milik ayahnya. Setelah menyusuri tempat itu dengan senter, terlihat seorang lelaki yang sedang mengalami pendarahan, dan itu adalah Adam seperti di awal cerita. Adam kecil sangat terkejut dan berniat menelpon seseorang namun dicegah oleh Adam dewasa. Adam dewasa berniat masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan dan mengobati luka tembaknya. Tanpa ragu, ia naik ke atas dan menemukan obat-obatan. Adam kecil terus saja bertanya siapa dia dan apa yang dilakukannya. Dengan kesal, Adam dewasa mengatakan bahwa semua ini adalah rahasia. Tanpa sengaja, Adam dewasa yang seharusnya belum berkenalan dengan Adam kecil, dengan mudahnya ia memanggil si bocah dengan nama Adam. Adam kecil sangat terkejut. Adam dewasa membeberkan semua informasi tentang Adam kecil, bahkan tanpa ragu memanggil nama si Gugu yang sedari tadi berisik. Si bocah sadar bahwa lelaki yang berdiri di depannya ini adalah ia di masa mendatang, yang artinya Adam dewasa yang berasal dari tahun 2050 kembali ke masa lalu di tahun 2022. Mereka kembali ke hutan. Adam dewasa menjelaskan bahwa seharusnya ia kembali ke tahun 2018 untuk menjalankan misi. Ia pun berniat akan menjalankan jetnya dan melanjutkan perjalanan. Sayangnya jet tersebut tidak dapat berfungsi dan tidak diizinkan terbang secara otomatis jika pilotnya sedang tidak dalam keadaan sehat. Pesawat canggih ini diprogram menurut DNA pengguna, sehingga ia tidak bisa menjalankan pesawat itu apabila ia sedang tidak sehat. Adam mendapat ide dan mengajak si bocil untuk dapat mengaktifkan pesawat tersebut. Jet itu ternyata berfungsi dan akhirnya mereka naik ke jet itu dengan alat canggihnya. Adam kecil begitu terkesima dengan kecanggihannya dan kepo banget pengen pencet-pencet. Untungnya ia ditahan oleh Adam dewasa, karena apabila tombol-tombol itu salah pencet, otomatis mereka akan terlacak oleh musuh. Sebenarnya jika terjadi hal seperti ini, cara berpikir dan masa depan Adam kecil bisa saja berubah ketika dewasa nanti. Hal seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Adam dewasa. Pesawat jet tersebut mengalami beberapa kerusakan, namun karena teknologi canggihnya, jet ini dapat memperbaiki dirinya sendiri. Sambil menunggu jet itu pulih, Adam dewasa juga akan memulihkan lukanya. Adam mengeluarkan foto seorang gadis dari dalam sakunya. Yang ternyata gadis tersebut adalah istrinya. Adam kecil tepat waktu kembali ke rumahnya karena sang ibu telah sampai di rumah. Adam yang tidak suka dengan teman ibunya berkata agak tidak sopan kepadanya. Sang ibu kecewa dengan Adam dan menyendiri di belakang rumah sambil diratapi oleh Adam dewasa yang kangen juga dengan ibunya. Adam kecil selalu mengeluarkan kata-kata yang ketus menusuk dan menyakiti hati ibunya. Si bocil kembali ke garasi dan melihat keadaan Adam dewasa. Adam akan ke kota untuk membeli obat.
Namun sebelum itu ia mengganti pakaiannya dengan pakaian sang ayah. Adam menasehati agar si bocil berperilaku baik dengan ibunya dan jangan mengeluarkan kata ketus dari mulutnya. Sang ibu sudah cukup menderita karena kehilangan ayahnya. Kelak ia akan menyesal dengan apa yang telah ia perbuat pada ibunya saat ini. Mereka pun berangkat ke kota bersama. Adam membeli obat sementara si bocil menunggunya di luar. Tiba-tiba, geng pembuli datang dan mulai mencari gara-gara. Adam dewasa dan keluar memberi Adam kecil semangat untuk melawan rasa takutnya. Adam kecil berusaha sekuat tenaga, namun tetap saja ia kalah. Si bocil sangat marah pada Adam karena ia tidak membantunya. Adam marah dan mengancam si pembuli untuk tidak membuli Adam kecil. Bocil-bocil tengil ini pun lari ketakutan. Adam kembali dan melihat Adam kecil sedang mengubrek-ngubrek isi tas. Ia dikunci dari dalam dan tidak bisa masuk. Adam menjelaskan karena ia dibuli seperti ini sepanjang waktu, barulah ia dapat mengubah dirinya menjadi seperti sekarang ini. Ia hanya harus dapat menghadapinya. Adam kecil menemukan HP bergambar seorang wanita yang ternyata adalah Laura, istri Adam. Di sebuah bar, Adam bertemu dengan ibunya. Ia akhirnya dapat berbincang-bincang dengan sang ibu. Ibunya curhat soal Adam kecil yang selalu bertingkah dan mengira anaknya ini benci kepada dirinya sejak kematian sang ayah. Adam merasa sedih melihat kesedihan sang ibu yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Ia berkata, bagaimanapun nakalnya seorang anak lelaki, ia tetap akan kembali kepada ibunya. Hal ini membuat sang ibu lebih lega dan bahagia. Si ibu menyadari bahwa lelaki di depannya ini memakai jaket yang sama dengan suaminya. Adam segera pergi dari tempat itu dan sang ibu yang merasa aneh dengan perkataan Adam langsung berlari keluar mengejarnya. Namun Adam telah menghilang. Di sisi lain, pesawat jet yang mengejar Adam telah sampai ke tahun 2022 dan sedang mencari keberadaan Adam. Si ibu arogan ini memerintahkan anak buah untuk mencarinya. Adam dewasa dan Adam kecil sedang makan bersama dan menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Laura dan bagaimana Laura yang juga seorang pilot terdampar di tahun 2018. Itulah mengapa Adam ingin kembali ke tahun 2018 dan membawa istrinya kembali. Disinilah terungkap bahwa si ibu arogan tadi adalah rekan ayahnya yang bernama Maya. Sejak kematian ayahnya, Maya menjadi kaya berkat penemuan ayah mereka. Ia memonopoli sumber daya paling berharga di bumi, yaitu waktu. Ternyata ayahnya lah penemu metode menjelajahi waktu yang ia namakan Adam Project. Tiba-tiba pasukan Maya datang dan terjadilah pertarungan sengit. Belum sempat ia melarikan diri, Maya datang dengan pesawat jetnya. Saat Adam hampir saja berhasil ditangkap oleh anak buah Maya, tiba-tiba ada orang yang datang menolongnya dan ternyata itu adalah istrinya, Laura. Adam sangat terkejut, namun mereka tetap harus melanjutkan pertarungan mereka. Mereka pun melarikan diri dengan mobil. Adam memperkenalkan Adam kecil. Laura sangat terkejut karena ini menjadi kontak paralel yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ternyata jet Maya telah berada sangat dekat dengan mereka dan terus saja menembaki mobil yang mereka naiki. Dengan keahlian Laura mengendarai mobil dan Adam yang sangat cerdik, mereka pun berhasil meloloskan diri dan sampai ke tempat tinggal Laura. Selama ini Laura berada di sana untuk melindungi Adam juga. Laura mengatakan alasan ia kembali ke masa lampau adalah karena penelitiannya menunjukkan adanya lompatan waktu yang aneh, di mana ada jet yang kembali dari 2018. Padahal tidak ada yang pernah berangkat ke tahun 2018. Adam dewasa yang belum paham pun dijelaskan oleh Adam kecil yang pintar. Ia berkata kemungkinan ada yang ke masa lalu dan mengubah aliran waktu. Jadi di masa depan, waktu orisinil dari jet yang berangkat tadi berubah. Laura kembali menjelaskan jet tersebut ternyata milik Maya. Ia kembali ke tahun 2018 dengan suatu alasan. Di tahun tersebut, Adam Project baru saja dimulai. Laura menduga Maya kembali ke tahun 2018 untuk bertemu dengan Maya muda dan membagi informasi dengan memberitahukan bocoran saham untuk menimbun kekayaan dan melenyapkan lawan politik yang merintanginya menguasai program mesin waktunya ini. Maya berhasil memergoki Laura yang mengetahui rahasianya dan berniat menangkap Laura, karena Laura ingin menghentikan proyek tersebut. Laura lari dan terjebak. Adam sangat bahagia bertemu dengan Laura dan mereka pun menghabiskan waktu bersama.
Laura menyuruh Adam untuk kembali ke tahun 2018 dan menghentikan proyek tersebut, sehingga Adam dapat menyelamatkan masa depan. Karena Laura tidak bisa pergi tanpa jaket khusus yang telah rusak karena Maya berhasil merusaknya. Adam tidak ingin berpisah dengan Laura. Selain karena ia sedang akan mengubah masa lampau, ia takut ia tidak dapat bertemu dengan Laura kembali. Namun tiba-tiba pasukan Maya berhasil menemukan mereka. Laura bergegas menyuruh Adam untuk pergi sebelum terlambat. Adam tidak ingin meninggalkan Laura, namun Laura tidak ingin semua kerja kerasnya sia-sia. Adam terpaksa harus meninggalkan Laura yang bertempur melawan pasukan Maya sendirian. Laura sudah menyiapkan amunisi untuk melawan Maya. Boom. Sementara itu, kondisi Adam dewasa belum sepenuhnya pulih, sehingga ia terpaksa harus membawa Adam kecil untuk dapat mengaktifkan pesawat jetnya tersebut. Tadinya, Adam kecil tidak ingin ikut, namun karena iming-iming akan bertemu dengan ayahnya, ia pun memutuskan untuk ikut pergi. Akhirnya mereka berhasil menerbangkan jet tersebut dan kembali ke tahun 2018. Sementara itu, Laura berhadapan dengan Maya. Maya bersiap menembak Laura dan entah apa yang terjadi pada Laura selanjutnya. The first time. Kembali kedua Adam, ternyata mereka dikejar oleh pesawat jet Maya dan menembaki mereka secara terus-menerus sampai akhirnya Adam terpojok dan memutuskan turun melewati tebing-tebing. Adam memiliki rencana, dan beruntungnya rencana tersebut berhasil. Ia berhasil bersembunyi dari Maya. Ia berhasil tancap gas dan diketahui oleh anak buah Maya. Mereka terus ditembak. Beruntung, Adam berhasil membuat lubang waktu dan menembusnya. Mereka pun berhasil lolos dan sampai di tahun 2018, di mana ayah mereka sedang mengajar di kampus. Duo Adam sangat terharu dan bahagia melihat ayahnya. Adam dewasa menyuruh Adam kecil untuk tidak mengatakan apapun kepada ayah mereka. Adam berusaha mencuri perhatian ayahnya dan mereka pun ngobrol bersama. Anehnya, sang ayah langsung tahu bahwa itu adalah Adam. Sang ayah memarahi mereka karena seharusnya mereka tidak berada di masa itu. Ditambah Adam dewasa membawa Adam kecil juga untuk kembali menemuinya. Mereka berdebat sampai akhirnya Adam memukul ayahnya yang tidak berhenti berkata-kata dan dibalas oleh sang ayah. Akhirnya sang ayah berhenti berkata-kata saat Adam menjelaskan kehancuran yang akan terjadi akibat penemuan ayahnya tersebut. Ayahnya terkejut saat mengetahui Maya, teman baiknya yang menjadi dalang di balik semuanya. Mereka kembali berdebat di motel. Sang ayah tetap pada pendiriannya, sementara Adam sangat kecewa dengan ayahnya. Adam kecil melarang ayahnya pulang dan ingin memperingatkan yang akan terjadi pada ayahnya kelak. Namun ayahnya menyuruhnya jangan mengatakan apapun yang dapat merubah masa depan. Maya bertemu dengan dirinya sendiri yang masih muda belia. Padahal Maya muda sudah sangat menentang dan sudah muak dengan kedatangannya karena akan menimbulkan perubahan berbahaya di aliran waktu. Ia sudah mengikuti semua yang diinginkan oleh Maya tua yang maruk, yang menurut Maya muda sudah sangat kelewatan. Maya tua memberitahunya bahwa Adam adalah ancaman mereka di masa depan dan harus segera diatasi. Sementara itu, ayah Adam sedang bersama keluarga kecilnya. Ia merenungkan banyak hal karena perkataan Adam dewasa yang membuatnya sadar bahwa ia kurang memiliki waktu bersama anaknya. Dua Adam menuju ke perusahaan yang bernama Sorian dan berencana untuk menghancurkan program penjelajahan waktu dengan meledakannya. Adam dewasa menyuruh Adam kecil untuk memantau area dengan drone canggih. Adam dihadang oleh pengawal. Terjadilah perkelahian seru dan ia dibantu oleh si bocil. Mobil musuh berdatangan dan berhasil dibantu oleh ayahnya yang datang secara tiba-tiba dan hampir saja menabrak Adam. Mereka masih saja bertikai, namun ayahnya datang benar-benar untuk membantunya. Karena tanpa sang ayah, ia tidak dapat menghancurkan mesin itu sendirian. Mesin itu membutuhkan algoritma yang hanya diketahui oleh sang ayah.
Si bocil yang sedang memantau di luar tidak sadar jika pesawat jet Maya berada di belakangnya, dan Sin langsung berpindah kembali ke Adam yang sedang berada di ruang mesin waktu. Ayah memberikan driver yang diambil untuk Adam. Tiba-tiba duo Maya datang untuk menghalangi mereka dan meminta driver tersebut. Namun tentu saja Adam menolak. Oleh karena itu, Maya tua membawa masuk Adam kecil dan akan digunakan untuk mengancam mereka. Bahkan Maya muda tak menyangka dengan apa yang telah diperbuat oleh Maya tua. Adam memberi aba-aba kepada si bocil cerdas ini. Maya yang terkejut menembak ke arah kaca yang membuat bocornya elektromagnetik, sehingga benda apapun yang terbuat dari besi akan menempel mendekati inti aliran magnetik tersebut. Salah satu anak buah Maya berhasil menarik Adam kecil. Maya menyuruh anak buahnya merebut driver tersebut. Sedangkan ia bersama Maya muda akan keluar, namun sia-sia saja karena akses keluar ditolak sehingga mereka terisolasi di dalam. Terjadilah perkelahian sengit antara Adam dan anak buah Maya. Si bocil yang cerdik berhasil menyelamatkan diri dan membawa tongkat supernya untuk membantu Adam. Namun dengan sekali keplak, si bocil langsung tersungkur. Sang ayah masih berusaha mengotak-ngatik sesuatu di komputernya. Aliran elektromagnetik semakin membesar dan berbahaya. Maya tua menyuruh Maya muda untuk membunuh mereka. Namun ia sangat ragu sehingga Maya tua mengambil alih. Saat ia menembakkan peluru, ia lupa jika peluru ini berinti magnet baja sehingga tertarik mendekati Maya muda yang berdiri tepat di depan mesin tersebut. Mereka pun segera berlari untuk melindungi diri sebelum pintu terakhir tertutup. Semakin lama penghancuran semakin menjadi. Beruntung mereka berhasil keluar dari tempat tersebut dengan selamat. Akhirnya mereka pulang ke rumah bersama. Awalnya Adam menutup rapat tentang kecelakaan yang terjadi terhadap sang ayah. Tapi sekarang ia ingin memberitahukan kecelakaan yang akan terjadi pada ayahnya di masa mendatang karena tidak rela kehilangan ayah tercintanya. Namun langsung dihalangi oleh sang ayah karena ia tidak ingin mengubah apapun. Si ayah hanya meminta maaf karena mungkin kelak tidak dapat mendampingi Adam. Ia mengungkapkan betapa sangat mencintai anaknya tersebut dan mereka pun berpelukan. Sang ayah mengajak mereka bermain baseball. Adam dewasa berpesan pada Adam kecil untuk memeluk ibunya dengan penuh cinta dan jangan membuat sang ibu bersedih lagi. Mereka bermain dan saling menatap haru dengan penuh cinta antara ayah dan anak, sampai akhirnya duo Adam tiba-tiba menghilang. Adam kecil kembali bersama ibunya, dan ia teringat akan pesan Adam dewasa. Ia pun memeluk ibunya dengan penuh cinta. Adam yang telah dewasa kembali mengulang masa di mana ia bertemu Laura kembali. Dan film The Adam Project pun selesai. Nah, gimana menurut kalian kisah Adam yang kembali ke masa lalu? Kalau kalian diberi kesempatan untuk menaiki mesin waktu, di masa apa kalian ingin kembali? Boleh sharing di kolom komentar ya. Walaupun masa lalu kita mengalami banyak hal buruk yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan mudah menyerah dan bangkitlah agar kita tidak menyesal di esok hari. Baiklah, sekian alur cerita film kali ini. See you on the next video ya. Ciao!